Oke, dari Delta Lambda Alpha Epsilon kita kembali bercerita. Kali ini kita kedatangan perempuan dari Ciamis Banjaran, antara Ciamis dan Banjaran. Kira-kira siapa ya? Siapa ya perempuan yang kita datangin? Kalau waktu itu kita udah pernah datangin seorang barista, kali ini kita datangin yang lebih keren lagi. Coba bisa tebak siapa? Pasti kita akan panggil. Dia punya hobi yang keren menurut aku, beda dari yang lain. Dia memiliki hobi menjadi seorang pembalap. Mungkin dia jadi next Valentina Rossi FEB kali ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan Asyifa Alugina. Halo Kak Riza. Halo Asyifa. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau kakak gimana? Aduh, aku mah sehat selalu. Oke. Gimana nih sekarang? Lagi di rumah kan, pasti lagi di rumah aja ya. Kegiatan-kegiatan juga pasti agak di stop dulu. Tapi, iya benar. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin teman-teman di sini nanti pengen kenal dulu lebih dekat sama Asyifa. Boleh gak diceritain dikit Asyifa itu profilnya kayak gimana? Dari mana, siapa, nama berapa? Oke. Aku aslinya sebenarnya dari Kuningan, cuma tinggalnya di Ciamis. Terus mau tahu udah Mau tahu apa aja? Anak keberapa? Mungkin mantannya ada berapa? Mungkin. Aku anak kedua. Aku punya kakak cowok 1 sama adik perempuan 1. Kakak aku udah nggak kuliah. Adik aku masih SMA. Udah. Sama kita, adik kita udah masih SMA. Kalau masih SD adik. Masih SMA. Gila. Udah lama nggak ketemu, makin cerah aja nih Asyifa. Kan gara-gara lockdown kan sekarang di lagi. rumah. Oh, jadi kalau lockdown sekitar aja gitu ya terus. Karena di rumah aja kegiatannya biasanya kan kuliah ya, kita ketemu di Jatinangor biasanya kan. Sekarang kegiatannya ngapain aja nih untuk mengisi kekosongan hari, atau mungkin sekarang mah lebih padat Kak? Gimana nih? Kalau sama lockdown kemarin sih aku paling ngurusin broker, terus bikin video buat ngajar kan, aku pena bangsa. Terus paling kalau misalkan ada waktu luang nonton drakor gitu doang sih Kak. Nonton drakor. Oke. Emang perempuan nggak bisa jauh dari drama Korea. Bener banget. Sama ini nih, aku tuh sebenarnya kepo banget sama hobi kamu yang keren yang tadi aku highlight di awal. Iya. Gue pengen tahu hobi itu tuh gimana sih pertamanya kayak gitu, aku bisa punya hobi kayak gitu. Aku hobi kayak gitu di jalanan, tapi di jalanan. Hobi, oke. Awalnya diceritain sih, awal mulanya. Awal mulanya ya, oke. Awal mulanya sih pas aku waktu SMA kelas 2. Kan aku tuh ke sekolah tuh lumayan agak jauh kan. Dari aku sekolah SMA-nya di Banjar, tapi aku tinggalnya di Ciamis. Terus aku bawa motor kan. Nah, motor aku tuh waktu itu tuh modifan kakak aku. Otomatis knalpotnya tuh kan kayak racing gitu kan. Racing gitu. Otomatis aku nggak berani jalan ke daerah kota-kotanya. Aku tuh kalau misalkan ke sekolah tuh kayak muter gitu, ngelewatin beberapa sekolah. Nah, dari sana kan banyak aku tuh ngelewatin sekolah-sekolah yang kebanyakan cowok. Nah, dari sana kan motor aku berisik tuh. Dikiranya teman-teman aku, kan ada sebagian teman aku yang sekolah di sana. Dikiranya teman aku tuh anak racing, padahal bukan, cuma motornya doang. Nah, dari sana pertamanya motornya doang. Iya, motornya doang. Akunya enggak. Aku cuma pakai doang kan. Terus habis dari sana banyak tuh yang follow di IG, terus banyak teman-teman aku yang tiba-tiba ngechat gitu kan. Mau nggak ikutan cornering, kata mereka tuh. Apa cornering, kata aku tuh gitu kan. Ya udah sini aja, coba ke sini gitu. Ke tempat latihannya mereka kan. Nah, kebetulan waktu itu aku lagi deket sama tempat latihannya mereka. Jadi aku ke sana tuh. Pas dilihat kan cowok semua tuh Kak. Terus aku kayak, apaan nih gitu kan. Tapi terus aku tuh kayak ada penasaran pengen nyoba gitu. Soalnya kan kebanyakan cowok, belum ada ceweknya. Jadi aku tuh kayak, ya udah sih boleh juga. Aku tuh terus
dari sana diajakin, kan itu tuh kayak komunitas gitu kan. Terus aku dimasukin ke grup komunitasnya, terus mulai latihan, ya udah sampai sekarang. Tuh. Oh, jadi pertamanya tuh gak sengaja lewatin Gak sengaja lewat sekolah-sekolah sekolah orang cowok. lain. Ya. Terus Oh, diajakin dikiranya aku dari anak dari racing, padahal ketidaksengajaan. dari sana. Terus kan aku tuh ikutnya tuh awalnya tuh cornering. Nah, lama-kelamaan kan latihan, terus kayak bisa gitu kan. Terus banyak yang liatin, terus banyak orang tuh kayak tahu gitu. Oh, sekarang yang di Banjar ada member ceweknya nih. Terus aku tuh pernah ditawarin sama bengkel kayak direkrut gitu kan, buat jadi road race, jangan di cornering kan, soalnya cornering tuh kan kayak nggak safety gitu kan. Kalau road race kan ada pakai wear pack kayak gitu. Terus aku tuh direkrut sama bengkel, mau nggak gitu ikut sama tim mereka. Terus aku bilang ya udah oke, coba dulu kan. Terus dari sana aku latihan sama bengkel itu, terus berapa kali latihan, terus langsung ikut event gitu sih. Wes, gila. Oh, jadi pertamanya cornering dulu. Sudah kepo dulu cornering itu apa? Sudah aku juga gak tahu cornering itu apa. Cornering tuh kayak teknik kayak nikung, cuma nikung doang Kak. Kalau misalkan kalau road race tuh dari kecepatannya. Kalau misalkan dari cornering tuh kita tuh benar-benar harus menguasai tikungannya gitu loh. Tikungannya tuh harus benar, nggak jadi kayak lebih ke gaya nikung gitu loh. Nggak, kalau road race kan siapa siapa yang paling cepat gitu kan. Nah, kalau cornering beda. Terus cornering tuh cuma pakai body protectornya doang, nggak pakai wear pack. Kalau dibilang safety sih lebih safetyan road race. Iya, iya, betul. Jadi kalau cornering itu nggak tikung menikung, tapi bukan Yes. tikung menikung pacar teman gitu, bukan. Enggak. Wah, oh, tapi setelah itu karena nggak terlalu safety dan diajak juga, akhirnya pindah ke road race. Ya, pindah ke Rodes. Aku cuma pas waktu pindah ke Rodes tuh, aku tuh kan ikut cornering tuh kelas SMA kelas 2 akhir gitu, mau naik ke kelas 3. Pas waktu ikut event tuh, pas mau kelas 3, pas udah kelas 3 malahan. Jadi kayak cuma keburu ikut 2 event karena udah mau ujian gitu loh Kak. Jadi aku lebih fokus ke sekolah aja. Jadi pas udah ujian gitu, aku udah jadi vakum sama road race, balik lagi ke cornering. Tapi dua-duanya masih jalan ya, ikut satu, ikut dua gitu. Iya, Cuman masih sih. kalau yang road race itu event apa pertama kali ikut event? Gimana kita pertama kali ikut event? Sumpah deg-degan. Apalagi pas lampu, kan kalau road race kan ada lampunya ya Kak, lampu hijau gitu kan, berapa kali kedip. Terus aku kayak diem dulu nungguin orang lain maju gaya kayak gitu. Sumpah deg-degan banget soalnya kayak kalau road race tuh kayak nggak mandang. Yang jago mainnya sama yang kelas, misalkan kayak sekelasnya Kintan Mary gitu kan. Kintan Mary sama Raya Kitty itu sekelasnya mereka doang gitu. Kalau yang pemula-pemula ternyata enggak gitu, ternyata digabungin gitu loh. Aku langsung kayak seriusan ini sama yang udah jago-jago gitu, aku langsung kayak minder gitu, terus kayak ya udahlah. Gitu. Awalnya aku kan pas pertama di Kebumen tuh kan lab 1 aku tuh ke 1. Tapi karena banyak yang lihat, banyak banget yang lihat, terus kayak aku langsung nungguin dulu yang belakang. Langsung ke siap, langsung ke Kok gitu? Nungguin dulu yang belakang. Karena aku grogi, saking grogi, nervous, terus kayak tim aku tuh kayak ayo udah ke satu gitu kan, pada di pinggir gitu kan, terus banyak cowok-cowok liatin, udah sih grogi, terus aku kayak nungguin orang lain dulu, pas udah kesiap aku baru nyiap lagi, ya udah. Sumpah keren banget ini, ada perempuan yang rendah hati sekali, udah ke satu nungguin dulu temennya. Aku ke 1, ke 2, ke 3, abis itu pas finishnya di ke 6 jadinya. Waduh, gak apa-apa, kamu mempersilahkan orang lain. Iya. Biar barengan. Biar barengan. Emang hebat sih. Oh, tapi pertama kali tuh grogi banget ya, pertama kali. Banget Kak. Apalagi kan sebelum kelas cewek tuh kelas cowok dulu.
Nah, pas kelas cowok kan lihat dulu tuh cowok mainnya kayak gimana. Terus pas lagi lihat tuh emang banyak yang jatuh, banyak yang crash gitu, kayak yang saling nabrak. Jadi kayak nervous, kayak nervous mencut gitulah, kayak bisa nggak ya kayak gitu. Jadi lebih kayaknya nggak fokus gitulah. Tapi keren sih walaupun segitu doang juga. Kalau aku mana ada bisa keren. Lampu hijau saya nggak maju-maju. Iya kan, terus kan takutnya langsung terbang gitu loh, motornya langsung digas, jadi kayak nungguin orang dulu. Mantap. Gak apa-apa yang pertama, tapi yang kedua, yang ketiga mah udah tahu lah ya. Tahu lah ya, tahu lumayan udah tahu tracknya kayak gimana. Paling jauh kemana? Lomba-lomba kemana? Event-event gitu. Kalau road race kayaknya Kebumen deh. Kebumen sama Purwakarta jauhan mana? Dari mana dulu? Iya, kayaknya Kebumen deh. Sama Purwakarta ya? Dua-duanya jauh lah ya dari rumah saya. Iya, jauh ya. Di Lighter. Jauh banget. Iya. Oh, tapi paling berkesan tuh yang mana tuh? Paling berkesan banget bagi Asifa. Di Purwakarta sih, Kak. Kenapa tuh? Itu? Ada cowok yang nyantol? Enggak. Oh, enggak ya? Yang apa sih, yang joki ceweknya yang udah kayak jam terbangnya pada tinggi kan, udah banyak. Terus hujan gede banget, tapi tetep race. Aku jatuh, crash. Gila. Tapi masih dilanjut. Lap ketiga apa keempat gitu ya. Aku udah ketiga kan, Terus pas di lap 3, aku jatuh. Jadi nggak tahu finish keberapa, ke-7 atau ke berapa gitu. Jatuh tuh berdiri lagi, maju lagi. Iya, bangun lagi ngejar yang lain. Nggak langsung berhenti. Enggak sih, Kak, kayak ya udah biasa aja sih, Kak, udah biasa, jadi ya udah lanjutin. Nggak takut nggak takut ke di belakang kegeleng gitu, enggak. Oh, tapi Saya kan pakai pakai wear pack safety. Mantap gitu. FWB punya road racer. Enggak lah, enggak. Panggilan untuk perempuan road race, pemain road race itu apa panggilan? Pembalap? Joki. Enggak, joki. suka. Oh. Iya, tapi aku bukan joki. Aku nggak mau dipanggil gitu. Siap. Kamu pokoknya pakai generasinya FWB, gitu aja. Oke. Tadi kalau road racer perempuan tuh biasanya kalau nggak disebut joki, ya udah si pembalap ya gitu ya? Iya, kalau nggak lady racer gitu. Oh, gila lady racer. Kalau lady racer itu ada umbrella girl-nya juga nggak? Ada. Apa umbrella boy jadinya? Enggak, umbrella girl. Gila, saya minim sekali pengetahuan tentang balapan gitu. Takut banget di jalan. Paling jalanan Cobain, Kak. Satu. Waduh, cobain. Nanti deh di track yang sebenarnya. Jangan di jalan, takut kalau di jalan. Iya, bahaya. Nah, terus kalau misalkan ini sip, kan kamu tuh hobinya ini road race dan lain-lain. Kalau nggak road race, cornering yang tadi kan ya. Iya. Kalau road race bareng bengkel. Oh, bengkel tuh punya klubnya gitu berarti ya kan? Iya. Kalau yang cornering mah sama komunitas klub juga. Ada klub juga ya. Komunitas. Kalau cornering biasanya di mana? Sama kalau road race mah di mana? Sebenarnya kalau road race buat sekarang aku udah vakum gitu loh. Aku lebih ke cornering lagi. Kalau cornering latihannya biasanya sebenarnya kadang kalau misalkan tiap bulanan suka di sirkuit benerannya. Kalau misalkan latihan biasa-biasa paling cuma kayak di semi sirkuitnya gitu. Malahan kalau misalkan lagi nongkrong kadang di parkiran tongkrongan gitu sih. Tapi kalau di latihan cornering kan nikung belok-belok gitu. Jatuh juga biasa berarti. Biasa. Udah biasa. Motor body lecet biasa lah ya. Bodo amat. Bodo amat.
Motor kesayangan motor apa nih? Dinamain ya motornya, dinamain ya? Kalau sama kayak saya dinamain Enggak sih, Hero Kak. gitu. Oh Enggak. enggak. Wajib Enggak. tuh dinamain motornya, biar ada hati sama motornya. Jadi kalau manggil motor tuh Oke. misalkan, Hero semangat hari ini. Gitu. Oke. Aku lebih enak Hmm. pakai itu sih, Kak. Oh, gitu. Sama kita emang can't stop the beat banget sebenarnya. Tolong Honda Beat, saya jadikan brand ambassador Anda. Nah, terus aku kalau mau nanya tentang pandangan orang lain terkait kamu sebagai menggeluti hobi ini cornering dan juga road race, gimana sih pandangan orang-orang lain sebenarnya ke kamu yang kamu rasakan? Pastinya banyak itunya sih pro kontranya. Kalau misalkan yang ngedukung nih pasti ngedukung banget, ya udah nggak apa-apa, jangan dengerin orang lain bla 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 gitu kan. Kalau misalkan orang yang kayak apaan sih, kadang suka dipandang buruk itu loh. Lah kok mainnya sama cowok semua gitu kan. Emang nggak apa-apa gitu. Terus kayak emang emang kamu diizinin gitu. Terus emang pokoknya banyak yang ngomong di belakang tuh kayak gimana gitu, kayak buruk gitulah. Karena kan kebanyakan cowok, terus kebanyakan pasti nongkrong terus gitu kan, terus kayak ya udahlah itu, kayak udah bodo amat sih kalau sekarang, udah gak terlalu dipikirin. Iya. Jangan terlalu dipikirkan lah kata orang lain. Toh bahagia mah untuk sendiri kan. Tapi berarti kalau kebanyakan yang ngomong, berarti kebanyakan tuh karena mempermasalahkan karena mainnya sama cowok banyaknya gitu. Yes. Terus kan kalau aku latihan tuh kayak di stadion gitu ya Kak, ada yang olahraga, aku latihan. Terus ada yang lari gitu kan. Kan kalau misalkan aku latihan pasti sama cowok kan, aku ceweknya sendiri. Terus kadang kan kalau misalkan teman-teman aku juga ada yang liatin kan, karena ada yang olahraga juga. Terus aku juga kata mereka kalau misalkan aku jatuh tuh kayak puas gitu, kayak lagian sih cewek mainnya gituan gitu. Kalau yang nggak suka ya, kayak lagian sih cewek main gituan, nggak ada feminimnya, jadi kan jatuh gitu kan, gitu sih kalau dengar dari teman-teman aku. Gitu. Aja mencintai hobi yang dilakukan terus berulang. Jatuh sedikit mah bodo amat ya sih, kayak Bodo tahu amat, aja iya. serunya. Kasihan, berarti dia lebih kasihan dia sebenarnya, dia nggak punya hobi yang bisa disenangi, bodo amat. Nah gitu. Iya, bisanya ngomongin orang doang. Asik, I agree with you, gitu banget lah pokoknya. Pokoknya asli aku juga kalau misalkan ngomongin hobi mah mau didengerin apa kata orang juga main aja gitu, orang Iya banget main ini. Iya, selagi gak minta apa-apa dari mereka ya kan. Nah benar justru, emang kita ngerugiin mereka dengan kita melakukan hobi itu kan, enggak kan ya? Iya, bener. Terus kalau misalkan geluti hobi ini udah pernah ngasihin apa gak sesuatu gitu? Kalau nggak pencapaian kamu paling kamu seneng setelah menjalani hobi ini itu apa? Kalau aku sih paling kalau misalkan tiap latihan kan sering ditargetin sama tim aku gitu, kayak kamu harus gini kecepatannya gini, pencapaiannya gitu aja sih Kak. Terus kalau misalkan yang lainnya paling jadi nambah temen, banyak relasi gitu, banyak ketemu orang-orang baru yang kayak ternyata mereka tuh baik-baik semua gitu loh. Terus kayak apa ya, ngasilin uang juga pernah dari hobi itu. Terus yaudah sih gitu paling. Nah kalau ngasilin uang tuh uangnya udah hobi dibayar itu paling enak banget. Iya enak sih. Itu uangnya pakai apa tuh pas ngasilin uang? Pakai jajan. Wah, pakai jajan. Enak ya. Itu gimana ngerasain merasa hasil jajan dengan uang sendiri? Ada kayak uangnya dipakai. Iya, kayak mikir gini ya, bisa ngasilin uang sendiri gitu sih, kayak lebih enak aja buat jajaninnya soalnya hasil sendiri gitu loh. Iya benar. Menikmatinya tuh lebih kerasa gitu daripada gitu dengan cuma-cuma. Iya kan. Terus ngomong-ngomong terkait motor, terus juga cornering tadi sama road race. Nah, kalau misalkan hal-hal yang kayak gitu tadi kan tak luput dengan kecelakaan. Kamu pernah kecelakaan tuh kira-kira berapa kali kalau kamu itu
dengan jatuh dan lain atau tidak terlalu mata? Aku Dan paling paling parah selama pernah gimana? pernah selama latihan aku kan kalau cornering nggak pakai wear pack kan, nggak pakai yang baju balap itu. Aku pakai celana kan. Aku celana sampai robek 5, terus 5. Terus pas waktu ada event track day, tapi track day kecil-kecilan, aku kan sebelumnya latihan dulu. Terus pas waktu latihan, sebelum nge-tracknya aku jatuh, helmnya kepental gitu loh. Jadi aku nyium aspal, aku benar-benar nyium aspal. Terus kaki aku kayak berdarah gitu. Itu tuh sebelum nge-track ya, aku sampai nyium aspal. Jadi ya udah, muka aku kayak bengkak gitu loh, muka bengkak. Terus kaki aku sakit, berdarah-darah, celana sobek, baju sobek. Itu kayaknya paling parah. Itu jatuhnya di posisi kayak gimana sih? Bisa kayak gitu, bisa nyium aspal. Aduh, aku Kan kaget dengernya. kan aku latihannya sama cowok kan otomatis ngegasnya lebih dari cewek kan, jadi aku kayak panas gitu loh, jadi mau apa sih, mau nikung yang si cowok. Terus salahnya aku juga pas aku jatuh tuh pas azan asar, emang kayaknya nggak boleh latihan kali ya. Aku pas azan Harusnya asar, berhenti dulu. iya, aku pas azan asar, pas azan banget, pas di tikungan kan tanggung ya kak, tanggung udah mau beres juga, langsung jatuh, helmnya lupa aku diklikin. Jadi pas aku lagi ngebut, helmnya mental, motornya mental, aku juga mental, aku kena pohon. Sebelumnya aku nyium aspal dulu, terus aku mental kayak kena trotoar gitu loh. Udah sih gitu. Tapi langsung udah itu langsung nge-track apa udah skip berarti gak jadi? Nge-track. Aku nge-track. Bisa gitu ya? Aku nge-track. Ya, masih aja Soalnya nge-track. tanggung tersayang juga kan Berdarah-darah. udah regis. Aku nge-track, lanjutin. Tapi berarti udah bersahabat banget dengan aspal. Ya. Insya Allah bersahabat. Bersahabat. Aduh, kalau aku mah udah takut banget sih. Gila, keren banget. Salah nih cowok-cowok mana berani lawan aspal. Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta, kata apa. Anjay. Oke. Ada baliho-balihonya di jalan tahu. Iya ada sih, benar. Nah terus bisa olahraga ini asik lah. Kita bilang olahraga karena ini butuh tenaga dan juga fisik dan mental. Apakah ini sesuatu kegiatan yang emang kamu suka aja mengisi waktu atau justru aktivitas kamu sebenarnya? Sebenarnya kalau kan itu juga termasuk olahraga ya kak. Malahan kalau menurut aku itu tuh olahraga yang benar-benar nguras semuanya, kayak capek iya, emosi juga kan, emosi juga kalau kepancing itu. Jadi kalau misalkan sekarang sih lebih kayak seneng aja gitu, gak tau kenapa seneng aja meskipun capek atau gimana ya udah senang. Tapi oh iya, aku juga kepo sih sebenarnya. Keluarga itu gimana tuh memandang Asifa dengan hobi ini gitu? Apa support? Bagaimana? Support enggak, tapi enggak support juga enggak. Jadi kayak ya udah. Kan aku tuh sebenarnya aku tuh nggak pernah bilang ke keluarga aku tuh nggak pernah bilang aku mau ikut motor nih gini-gini, aku nggak pernah bilang sama siapapun, sama keluarga yang manapun aku nggak pernah bilang. Jadi mereka tuh taunya dari snap aku atau dari Instagram atau dari orang-orang gitu. Jadi kayak paling pernah diomongin gini doang sih, kalau misalkan mau balap-balapan lagi kayak gitu ya udah, asal harus safety. Terus kalau misalkan ada apa-apa jangan ngontak langsung orang tua. Maksudnya kalau misalkan aku jatuh atau kecelakaan atau apa-apa, mending gak usah bilang kayak gitu. Saya mungkin khawatir gitu loh. Jadi ya udah. Kan aku jauh sama orang tua, maksudnya aku nggak tinggal sama orang tua aku. Jadi ya udah. Jadi mereka juga kayak ya udah sih, kalau mau terus latihan kayak gitu mah nggak apa-apa, asal jangan ngeganggu sama kuliah. Tapi jauh sama orang tua, maksudnya kamu tinggal sekarang tinggal sama siapa?
Kalau sekarang kakakku lagi nggak kerja kan, jadi berdua. Oh, jadi di rumah tuh sekarang di Ciamis tuh sama kakak berdua. Iya. Kalau kalau sekarang masih yang cornering ya sekarang berarti ya. Iya, masih Pandemi masih aja jalan terus. jalan. Soalnya kayak kalau di sini kan udah nggak kayak di kota-kota gede gitu kan Kak. Kayak kalau yang lain kan udah mulai mau PSBB lagi. Kalau di sini belum, jadi masih oke, masih bisa buat latihan. Belum, jangan atau bukan belum. Kalau belum berarti mau lagi. Iya sih, jangan. Iya. Oh, jadi sekarang mah corneringan aja dulu. Kuliah masuk lagi dong kuliah. Iya Kak, gimana? Kuliah udah mulai masuk lagi sekarang. Iya udah mulai. Udah. Berapa kali sehari berapa minggu sekali itu si cornering? Kalau sekarang paling kan udah mulai kuliah lagi ya, paling seminggu sekali. Kalau biasanya hampir setiap hari kalau pas waktu libur kemarin. Habis setiap hari, gila. Iya. Mantap. Setiap hari, Iya. pantesan mau jadi Valentino di Indonesia. Terus, nah dari hobi ini, dari aktivitas kamu yang telah kamu lakukan, sebenarnya harapan terbesar kamu tuh apa sih? Apakah dengan hobi itu kamu bisa banggain orang tua, atau dengan hobi ini tuh aku pengen aku pengen ikut MotoGP misalkan, atau apa? Kalau aku sih sekarang tuh kayak kalau buat hobi yang cornering gimana ya Kak? Lebih ke bukan ke profesi lagi kan Kak, cuma sekedar hobi ya udah aku pengen lakuin apa yang aku pengen doang. Terus kalau misalkan harapan aku tuh sekarang tuh kayak aku tuh lagi pengen bukan ganti juga sih, cornering tetap, cuma kayak pengen eh, Kakak tahu itu nggak? Kak tahu apa? Kayak motor Apa tuh? cross gitu yang treknya di gunung ke Iya, gunung. Nah, aku tuh lagi pengen nyobain iya, itu. tahu. Iya, aku tuh lagi pengen nyobain itu, pengen ikut event itu. Cuma gara-gara pandemi itu aku latihan X gitu kan, aku harus ke Kuningan, jadi kayak jauh gitu. Paling harap itu sih, pengen ikut event, tapi eventnya beda, bukan cornering, bukan road race, yang kayak Tapi motocross gitu. trail gitu. Iya, kayak trail gitu. Oh, naik gunung pakai motocross gitu ya. Yes, Oh, berarti gitu. sekarang mau coba hobi baru. Gila, emang yang Iya, penting jiwa motornya tuh dari mulai cornering, road race, sekarang trail. Bentar lagi bener iya, MotoGP bentar lagi. iya. Oh iya, tapi kalau dilihat-lihat dari sosial media kamu, kamu juga sekarang Iya. lagi ngejalanin hobi baru kan? Hobi baru. Di Iya. tengah-tengah kekosongan kemarin liburan, kamu jalan-jalan juga tuh. Kalau aku lihat-lihat. Iya. Jalan-jalan ke gunung ya, ke gunung. Iya, Kak. Gimana tuh? Apa sih bedanya naik gunung? Naik gunung pakai kaki, sensasinya beda nggak sama naik trail pakai motor? Lebih seru mana? Beda banget. Kalau misalkan jalan kaki, pas naik gunung kan jalan kaki kan. Aku seneng naik gunung tuh karena pertama diajak sama teman-teman. Terus kayak kalau misalkan naik gunung tuh bisa lebih tahu sifat asli teman-teman aku kayak gimana. Makanya aku seneng. Ya, jadi kayak lebih kenal deket sama temen aku. Terus kayak naik gunung juga kan bisa nambah relasi tuh, banyak pendaki-pendaki lain. Terus jadi kayak kenal dari pendaki mana gitu sih. Aku senangnya gitu. Terus kayak seneng aja main di alam gitu. Gila, anaknya alam banget ya. Kalau 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 yang trail tadi, hobi yang pengen kamu coba geluti lagi itu udah mulai? Udah, aku pas waktu liburan kemarin udah pernah latihan. Cuma gara-gara sekarang udah masuk kuliah lagi, jadi aku kayak nanti aja deh gitu. Tapi di Kuningan. Iya, soalnya itu tuh aku latihannya bareng sama keluarga aku, jadi harus ke sana, mau nggak mau harus ke sana. Oh, gitu. Jadi kalau sekarang lagi kuliah dulu, nanti kali ya kalau libur, kalau nggak Sabtu Kalau libur Minggu kan. iya. Iya. Nah, terus kalau misalkan
kalau aku tanya Asifa di 5 tahun ke depan atau di masa depan, Asifa tuh harapannya pengen lihat Asifa tuh lagi di mana atau lagi jadi apa ngapain? Kamu udah kebayang? Ada kebayang? Ada, aku pengen buka usaha sendiri, terus pengen punya bengkel gitu. Kan aku senang di motor, jadi aku pengen punya bengkel biar tetap teman-teman aku tuh masih bisa main sama aku gitu loh. Meskipun mungkin porsi mainnya dikurangin gitu, tapi masih aku pengen kayak kan kalau misalkan aku punya bengkel, otomatis teman-teman aku yang punya motor bisa ke bengkel aku gitu loh. Bisa silaturahmi, jadi kayak gitu aja sih. Jadi dengan adanya suatu bengkel itu nanti yang pengen ngasih buat tuh jadi wadah supaya teman-teman tuh yang dulunya suka motor-motoran tuh masih tetap punya kumpul. Iya masih tetap silaturahmi gitu. Silaturahmi banget. Ntar pokoknya kalau buka bengkel kabar ya saya. Nanti saya jadi apa ya? Motor saya servisnya gitu intinya. Oke. Jadi bisa tanya-tanya kata perihal permotoran. Iya, siap. Pasti udah hafal banget kalau motor-motor ganti ban dan lain-lain dan bocor di tengah jalan juga bisa. Nah ini nih pertanyaan kepo banget kan kalau dari tadi lihat itu sisi yang terkenal sih satu apa kalau hobi yang tahu sangat suka ini cuman kamu tahu apa tuh ada nggak sih yang si orang lain yang nggak tahu Hobi aku bebas mau hobi apa gitu. Aku suka futsal. Sama suka ada-adanya masak. Coba pengen tahu coba masak apa yang paling bagus. Sebenarnya aku masak apa aja kan misal nih BM masak fried chicken sendiri kan aku bikin gitu sih. Gimana BM-nya aku gitu. Paling masak sehari-hari buat makan gitu. Mantap. Jadi feeling aku nanti di masa depan berarti Asifa bikin bengkel, sampingnya rumah makan. Jadi yang lagi di bengkel sambil makan. Bener banget. Itu mantap. Betul. Sangat keren. Terima kasih Liza. Kayak gitu ya. Mantap. Ditunggu banget rumah bengkel makanan Asifa namanya gitu. Bener kak, bener banget. Amin. Sama futsal, sampingnya lapang futsal juga bisa tuh sama futsal. Iya ya. Siap. Mantap, keren. Oke, ini udah berapa menit ya kita ngobrol-ngobrol gak kerasa loh. Nah, terus sekarang ini deh last question dari aku. Pengen tahu dong sebenarnya ada dari pesan-pesan dari Asifa sebagai road racer aja. Aku bilangnya road racer perempuan untuk teman-teman, untuk orang-orang di luar sana. Pesan dari Asifa yang mau disampaikan. Kalau pesan aku sih buat orang-orang ya, jangan ngejudge orang dari apa yang kamu lihat tanpa tahu sebenarnya. Terus buat teman-teman, kalau misalkan lakuin apa yang pengen kamu lakuin, gapai apa yang pengen kamu capai, selagi nggak ngerugiin orang lain, jalan aja terus. Itu sih Kak. Asik, mantap. Terima kasih Asifa, keren banget. Oke, Hari ini kedatangan orang yang sangat keren di FEB. Ditunggu banget nih. Nanti kita masalah di FEB. San Mori. Iya, boleh. San Mori. Oke. Nanti makannya di rumah Asifa. Makannya di rumah Asifa, kita masakin. Boleh banget Kak. Oke, mantap. Keren banget. Nah, itu dia pendengar cerita gimana nih cerita hari ini. Kita sangat inspiratif sekali kan. Dan nanti kalau misalkan ada anak-anak motor yang mau dengar tentang motor, tentang dunia corner dan lain-lain, silahkan dengar banget. Karena ini keren banget. Oke, terima kasih Asifa untuk hari ini. Semoga semoga bisa menggapai cita yang diinginkan. Iya, makasih banyak juga Liza. Iya, sama-sama tuh. Keren cita-citanya juga. Nanti ditunggu banget lah 5 tahun ke depan kita bisa ketemu di bengkel Asifa sambil makan. Amin. Iya. Oke, terima kasih untuk hari ini.
Selamat bertemu di cerita selanjutnya. Dadah.